Ini persis banget omongan ibuku dulu ke aku. Ibu ngerasa udah kerja keras kok, tapi hasilnya gak sebesar Ayu sekarang. Ayu hanya beruntung. Padahal, sebagai orang yang di luar ring, aku melihat apa yang dikerjakan ibuku dulu itu banyak bolongnya. Nih aku ceritain ya, apa yang ibuku kerjakan sampai akhirnya kerja kerasnya itu tidak membuahkan hasil. Ibuku dulu punya tour and travel. Dia jago banget ya buat dapetin grup dan dapetin market. Omsetnya sampai lumayan tinggi dan udah ada langganan tetap yang lumayan banyak setiap bulan. Tapi anehnya, uangnya nggak pernah ada. Kantornya selalu rugi. Tahu kenapa? Karena beliau nggak punya kontrol yang baik di finance dan SDM. Beliau nggak peka sama finance kantor. Sering banget karyawannya bohongin ibu aku soal keuangan kantor. Kayak misalnya piutang yang udah tertagih dari klien tidak disetorkan ke kantor. Pembelian alat kantor yang dilebih-lebihkan harganya, dan lain-lain. Dan ketika ibu aku tahu karyawannya seperti itu, tidak ada sanksi tegas dan masih diberikan kesempatan lainnya. Dan in the end, karyawan ibuku itu kabur dengan membawa uang perusahaan. Selain itu, ibuku gampang banget tergiur sama hasil yang instan tanpa harus bekerja di dalamnya. Jadi kalau ada temennya yang bilang, yuk kita kongsi bareng, dengan menaruh modal tanpa perlu bekerja, ibuku selalu chip in modal dan itu juga menggerus keuangan pribadinya. Yang ingin aku tekankan di sini adalah pentingnya evaluasi pekerjaan kamu dan juga pemberian sanksi yang jelas untuk mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah kamu tetapkan. Kamu juga harus tahu dengan jelas end-to-end pekerjaan kamu dari hulu ke hilir. Karena sebagai pemimpin, kamu yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Sebagus apapun kamu mencari market, sebagus apapun omset kamu, kalau bolong di dalam, semuanya tidak akan membuahkan hasil. Apalagi kalau kamu gak jago di marketing. Karena untuk sukses dan membuahkan hasil, tidak sesimpel itu. Perlu koordinasi, kontrol, dan evaluasi yang ketat dari setiap kebijakan ataupun keputusan yang kamu ambil. Coba sekarang, yang ngerasa kok aku udah berusaha keras hasilnya gini-gini aja. Evaluasi diri kamu dari proses marketing hingga proses deliver ke customer, proses finance, dan juga SDM kamu. Sudahkah semua tepat dan berjalan sesuai dengan keinginan kamu sehingga tidak ada bocor dan bolong di dalamnya yang bisa menggerus laba kamu?